Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sasaran literasi digital di masyarakat. Saat ini penggunaan media digital di dunia telah menjadi gaya hidup yang terkoneksi dengan teknologi informasi. Pertumbuhan media digital memungkinkan pergeseran perilaku masyarakat. Keterbukaan informasi bermedia sosial tidak dibarengi dengan kecerdasan bermedia sosial untuk menganalisis data dan konten yang ada. Tujuan literasi digital adalah untuk mengedukasi masyarakat dalam menggunakan atau memanfaatkan teknologi dan komunikasi dengan menggunakan teknologi digital dan alat-alat komunikasi atau jaringan untuk menemukan, mengevaluasi, menggunakan, mengelola, dan membuat informasi secara bijak dan kreatif. Selanjutnya yaitu terdapat sasaran spesifik yang ingin dicapai, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu meningkatnya jumlah dan variasi bahan bacaan literasi digital yang dimiliki oleh fasilitas publik. Yang kedua yaitu meningkatnya frekuensi membaca dan bahan bacaan literasi digital setiap harinya. Yang ketiga yaitu meningkatnya jumlah bahan bacaan literasi digital yang dibaca oleh masyarakat setiap hari. Yang keempat yaitu meningkatnya jumlah partisipasi aktif komunitas, lembaga, atau instansi dalam penyediaan bahan bacaan literasi digital. Yang kelima yaitu meningkatnya jumlah kegiatan literasi digital yang ada di masyarakat. Yang keenam yaitu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan literasi digital. Yang ketujuh, meningkatnya jumlah pelatihan literasi digital yang aplikatif dan berdampak pada masyarakat. Yang kedelapan yaitu meningkatnya pemanfaatan media digital dan internet dalam memberikan akses informasi dan layanan publik. Yang kesembilan yaitu meningkatnya pemahaman pada masyarakat terkait dengan penggunaan internet dan Undang-Undang ITE. Yang kesepuluh yaitu meningkatnya angka ketersediaan akses dan penggunaan atau melek internet di suatu daerah. Dan yang ke-11 yaitu meningkatnya jumlah pelatihan literasi digital yang aplikatif dan berdampak pada masyarakat. Perkembangan digitalisme berlangsung signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Tidak heran, semakin penting untuk mencermati perilaku masyarakat dalam penggunaan platform digital khususnya bagi pemerintah. Hal ini bertujuan untuk membuat kebijakan yang tepat sasaran. Berdasarkan survei Indeks Literasi Digital Indonesia 2021, perilaku masyarakat bisa dilihat salah satunya dari pola akses dan juga penggunaan internet. Penelitian digagas oleh Koninfo menggandeng Kata Data Insight Center atau KIC ini mencatat sebagian besar rakyat Indonesia atau sekitar 99,7% responden sudah mendapatkan sinyal telepon seluler di sekitar tempat tinggal. Namun, tetap banyak atau sekitar 88,9% responden yang mengalami ketidakstabilan jaringan sehingga koneksi sering putus. Sejauh ini media sosial terus menjadi yang terbanyak diakses, tetapi televisi tetaplah menjadi yang lebih dipercaya. Media sosial WhatsApp dan Facebook merupakan yang paling sering dimasuki. Lebih lanjut, media sosial TikTok terus mengalami peningkatan penggunaan. Keluarga dan juga saudara adalah sumber dan juga tujuan utama berbagi informasi melalui media sosial. Peningkatan penetrasi internet sayangnya belum diikuti dengan kemampuan literasi digital masyarakat, sehingga memberikan tantangan yang besar di balik banyaknya efek positif yang dihadirkan oleh teknologi digital. Beberapa dampak negatif dari kurangnya literasi digital juga tidak kalah banyak, seperti maraknya penyebaran berita bohong atau sering kita dengar dengan kata hoax. Selanjutnya penipuan digital, perundungan siber, ujaran kebencian, dan radikalisme berbasis digital yang perlu diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Terluput dari dampak negatif, literasi digital juga memiliki dampak positif, yaitu yang pertama, literasi digital dapat membentuk seseorang menjadi pembaca, penulis, dan juga komunikator. Yang kedua, literasi digital juga dapat meningkatkan kemampuan dan kebiasaan berpikir pada seseorang. Yang ketiga, literasi digital dapat meningkatkan dan memperdalam motivasi dan minat belajar seseorang mengenai teknologi.
untuk mengakses internet. Yang keempat atau yang terakhir, menumbuhkan jiwa kreatif, produktif, inovatif, dan juga berkarakter. Penguatan kapasitas fasilitator. Nah, yang pertama itu pelatihan penggunaan aplikasi atau perangkat digital. Penggunaan aplikasi dan juga perangkat digital dalam berliterasi di dalam era digital sekarang ini sangatlah penting. Untuk itu, perlu diadakannya pelatihan atau sosialisasi kepada para tokoh yang berperan dalam literasi atau yang memiliki hobi membaca buku untuk mempunyai aplikasi. Contohnya Google Reads, Google Playbooks, dan sebagainya. Nah, yang nomor 2 itu pelatihan penulisan dan pembuatan blog atau media jurnal harian daring. Media digital ini digunakan untuk menuangkan hasil tulisan saat ini sangat beragam. Contohnya ialah menuangkan tulisan pada blog, Facebook, situs berita daring, dan sebagainya. Yang ketiga, pelatihan penggunaan perangkat atau aplikasi internet yang bijaksana. Penguatan literasi digital ini untuk para tokoh yang dapat dilakukan melalui seminar atau pelatihan tentang cara menggunakan internet secara positif. Tokoh-tokoh ini diajarkan cara menggunakan media di sosial dengan cara yang bijaksana dan juga menulis serta menebar konten tulisan yang positif, dapat menganalisis dan juga mencari kebenaran informasi yang dapat digunakan agar tidak menebar berita bohong atau hoax. Yang keempat, sosialisasi bahan referensi tentang hukum dan etika dalam menggunakan media digital Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai informasi dan transaksi elektronik perlu disosialisasikan kepada masyarakat melalui tokoh-tokoh literasi. Selanjutnya, poin yang kedua itu peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu. Nah, yang pertama, penyediaan sumber belajar tentang teknologi informasi dan komunikasi di ruang publik, peningkatan jumlah dan ragam bahan bacaan bertema teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk koran, majalah, atau buku di ruang publik seperti stasiun, terminal, bandara, taman bacaan masyarakat, dan perpustakaan umum. Nah, yang kedua, penyebaran informasi dan pengetahuan melalui media sosial seperti email, WhatsApp, Line, Facebook, dan sudah dimiliki oleh sebagian besar masyarakat. Nah, poin yang selanjutnya, perluasan akses sumber belajar dan cakupan peserta belajar. Yang pertama, penyediaan akses internet di ruang publik. Ketersediaan akses internet merupakan salah satu upaya yang penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada era digital ini. Sumber belajar dapat diperoleh dengan menggunakan akses internet dengan cepat dan efisien. Yang kedua, penyediaan informasi melalui media digital di ruang publik. Penyediaan layar dan papan informasi digital di ruang publik dapat membantu masyarakat untuk memperoleh informasi dan pengetahuan baru. Poin berikutnya, peningkatan pelibatan publik. Yang pertama itu sharing session. Sharing session dilakukan dengan mengundang pakar untuk berbagi mengenai cara mereka mengaplikasikan teknologi digital di dalam profesi dan kehidupan. Pelibatan para pakar, praktisi, dan profesional secara personal atau kelembagaan yang saling berkaitan dengan dunia teknologi, informasi, dan komunikasi di masyarakat dapat meningkatkan literasi digital masyarakat melalui berbagai kegiatan yang menyenangkan, seperti pada kelas inspirasi dan kelas berbagi. Yang kedua, pelibatan para pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan yang dimaksudkan di sini ialah pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan industri, media, dan relawan pendidikan. Pelibatan semua pemangku kepentingan dalam rangka pengembangan literasi digital di masyarakat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, misalnya membuat kegiatan atau aktivitas literasi digital dalam bentuk pameran digital, menyediakan sarana dan prasarana mendukung literasi digital, memfasilitasi pelatihan fasilitator literasi digital di lingkungan masyarakat, khususnya untuk para tokoh literasi. Nah, poin yang terakhir itu penguatan tata kelola. Yang pertama, pembuatan kesepakatan atau aturan di dalam sebuah komunitas dan pemerintah desa atau daerah terkait dengan pemanfaatan dan penggunaan teknologi dan media digital dibuat berdasarkan kebutuhan dan perkembangan setiap daerah. Misalnya, pemerintah mengimbau masyarakat untuk menggunakan akses gawai, televisi, atau internet pada waktu-waktu tertentu menggunakan fasilitas teknologi, informasi, dan komunikasi yang tersedia secara bergantian dan teratur. Yang kedua, pengalokasian anggaran khusus dalam dana desa. Pengalokasian anggaran khusus dalam sebuah dana desa dapat ditujukan untuk membiayai sarana, prasarana, dan pendampingan masyarakat terkait dengan pengembangan literasi digital. Literasi nasional dalam literasi digital. Di era digital saat ini banyak fenomena yang terjadi di masyarakat dikarenakan munculnya berita hoax.
isu agama, suku, ras, dan antar golongan. Tidak sedikit hal tersebut memicu keresahan sehingga menyebarkan perpecahan di kehidupan masyarakat. Persatuan Indonesia menjadi petunjuk untuk mewujudkan bangsa yang utuh dan bangsa yang berpersatuan. Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam era digitalisasi sekarang, literasi digital dinilai begitu penting untuk dimiliki oleh setiap orang yang sangat gemar beraktivitas di dunia maya. Pemahaman literasi ini mampu menentukan perilaku setiap pengguna dalam beraktivitas di dalam ruang digital. Dalam era digitalisasi pada saat ini, digitalisasi memberikan dampak yang cukup bermanfaat bagi masyarakat, khususnya memfasilitasi akses informasi yang cepat dan mudah ditunjang perkembangan teknologi. Namun di sisi lainnya, peredaran informasi di era digital yang cepat tidak disertai dengan jaminan informasi tersebut tepat, sehingga turut membawa permasalahan tersendiri bagi bangsa Indonesia, terkhususnya untuk integritas nasional Indonesia. Apabila literasi digital belum baik di Indonesia di tengah peredaran hoaks, pertama, Indonesia sebuah bangsa yang plural, memiliki kemajemukan sebagai suatu ciri khas karakter bangsa. Kedua, permasalahan kemajemukan turut mengandung potensi konflik yang dapat merugikan dan mengganggu persatuan bangsa. Ketiga, semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi, tantangan di ruang digital semakin besar, terutama dengan merebaknya hoaks. Selain itu, rendahnya literasi digital ini dapat mengancam kemajemukan bangsa. Dampak dari hal ini, masyarakat dapat menelan mentah-mentah informasi hoaks yang tidak jelas sumbernya. Dengan begitu, aktualisasi terhadap wawasan kebangsaan sangat diperlukan agar menumbuhkan rasa cinta terhadap negara dan masyarakat yang dilandasi pada kecintaan pada kesatuan bangsa. Dalam menjaga keberagaman yang dimiliki bangsa sebagai anugerah dengan dilandasi rasa kesatuan dan persatuan, harus meningkatkan literasi digital dengan positif dan dimulai dari hal kecil terlebih dahulu. Tangan